Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi, gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, and comment, juga nge-share video gua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran salah satu sesepuh yang ada di yang namanya Tanjung Sanyang. Mungkin para lanang lining atau para netizen belum mengetahui letak di mana adanya Tanjung Sanyang. Tanjung Sanyang itu nama suatu daerah yang letaknya di belakang Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Mungkin para netizen yang orang Jakarta Timur tahu ya, Rumah Sakit Budi Asih. Nah, di belakang itu ada namanya daerah Tanjung Sanyang. Dan di mana di daerah ini banyak sekali misteri-misteri yang ada di sini, di daerah sini. Dan di sini pun ada makam keramat ya, namanya makam Ki Sanyang. Dan pernah juga terjadi misterinya sewaktu pelebaran Kali Ciliwung, yang dimana para kontraktor, para orang proyek yang datang ke sini untuk mengeker daerah sini untuk pelebaran kali ternyata kosong, tidak ada rumahnya. Serem ya. Yaudah, yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin pengalaman apa dari narasumber gue pada malam hari ini. Bang Jalu. Iya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Ya, ini namanya Bang Jalu, salah satu orang asli. Nggak asli sih Bang ya? Nggak asli. Nggak asli, Nggak cuman asli. emang dari tahun berapa Bang di mari Bang? Dari sini tahun 73. 73 tuh. Ani belum lahir. Maka 73 itu, waduh, udah hampir 50-an, 51 tahun. Waduh, ya dibilang orang asli juga sih. Yaudah yuk, kita dengerin kira-kira pengalaman mistis apa dari Bang Jalu. Gimana Bang? Apa itu yang mau kita angkat ini sekarang, Tanjung Sanyang ini dulunya seperti apa nih Bang? Jadi sebelumnya terima kasih ya. Tanjung Sanyang ini perlu diketahui terletak di Cawang 3. Oh, Cawang 3. Cawang 3, Gang Budi, Tanjung Sanyang. Kampungnya namanya Kampung Tanjung Sanyang. Kenapa disebut Kampung Tanjung Sanyang? Betul. Ya kan? Karena bentuk kampung ini semacam seperti tanjung. Tanjung, semenanjung, tanjung, jorokan gitu. Jorok tanjung. Menjorok. Kalau awal laut kan tanjung, semacam kayak tapal kuda. Oh, tapal kuda. Bentuknya kayak kendi gitu kan. Nah, maka dibilang tanjung. Ya kan? Sanyang ini maka dibilang Tanjung Sanyang karena di sini ada kisahnya. Makanya di sama warga di sini digabungin. Ya kan? Jadi Kampung Tanjung Sanyang. Oh, itu riwayatnya. Pertama, yang kalau yang belum tahu, ya kan, adanya Kampung Tanjung Sanyang, ya kan. Orang taunya Tanjung Duren, Tanjung Priuk, Tanjung Lengkong. Tanjung Lengkong. Iya, Ya. Tanjung Sanyang kagak ada yang tahu. Gitu kan. Untuk masalah kisah misteri di sini, yang seperti Bang Bogel bilang tadi, begitulah kenyataannya ya. Bahwa memang berapa kali ada kontraktor ataupun apa untuk pelebaran jalan, ya kan, karena ada rencana, ada penembusan, ada mau pembuatan gorong. Itu mereka memang tidak bisa menemukan suatu titik meternya, jadi plong kosong. Ya kan? Kaget juga Bang ya. Nah itulah begitu. Dikeker banyak rumah, pas dikeker pakai teropong kosong. Dan juga banyak orang di sini bercerita bahwa kampung ini, ya kan, ada yang bilang tuh ada ular besar, ya, itu nggak ketahuan palanya di mana, ujungnya di mana, yang mengelilingi kampung ini. Begitu. Di atas pusaran ini pun
Ingat, itu juga kata orang pintar, ya kan? Orang yang mengerti ya mistik gitu ya, segala macam. Ada keris ini, ada keris. Oh. Terus berputar. Keris muter aja nih, Muter. Bang. Gitu. Ya. Untuk kisah-kisah misteri yang lain, karena kebetulan juga di sini merupakan suatu sejarahnya waktu itu zaman Belanda. Pernah diduduki zaman Belanda, ya. Karena di sini dikenal dari zaman dulu, dari saya masih kecil, jangan kata sampai kayak kecil, ya kan? Sesepuh yang dulu pun berbicara demikian. Ada yang namanya Jin Herman. Jin Herman. Kenapa dibilang Jin Herman, ya kan? Nah, itu Jin Herman itu jadi suatu pendengarannya itu hanya tapak kuda, kuda berjalan. Oh, kayak delman, tepak, terpak, gitu. Tapak kuda, ya kan? Mungkin ada ininya nggak, kereta kencananya, Bang? untuk kereta kencananya enggak. Jadi semua nih masyarakat yang mendengar itu pasti akan sakit. Oh, itu mistiknya. Ya kan, kalau siapa yang mendengar itu, yang menemukan itu, dia akan sakit. Apalagi melihat. Dan sudah ada yang pernah melihat belum, Bang? Kalau untuk melihat mungkin, ya kan? Kagak tahu juga. Lebih sakit lagi kali ya. Ya kan, karena dia sakit. Mau cerita gimana kan? Ya kan? Dengar aja udah sakit. Gimana dia ngelongo gitu, belum menemukan, baru mendengar dia lewat aja. Tapak kuda itu, ketepak-ketepaknya itu. Maka dibilang itu Jin Herman pakai kuda. Karena dulu, satu kuda apa banyak, Bang? Kuda berjalan. Maksudnya satu kuda aja. Oh, cuma satu kuda. Jalan. Oh. Gitu. Enggak rombongan gitu, Bang. Enggak rombongan. Cuman tepak. Karena dulu di sini kan memang salah satu pusatnya zaman VOC. Pusatnya VOC. Oh. Kan, maksudnya ya gudangnya VOC. Ya kan, gudang, jadi dijadikan suatu gudang di kampung ini. Ini cerita dulu sesepuh dulu yang saya tahu gitu ya. Nah, ini saya beritahukan lagi, ya begitulah ceritanya. Gudang VOC-nya itu kalau boleh tahu ada peninggalannya nggak, Bang? Masih ada peninggalan nggak? Biasa kan kalau Belanda kan kembali. Kalau di sini peninggalannya nggak ada. Ya kan? Rumah-rumah Belanda ada sini. Tapi kalau untuk lari, karena dari sini Kampung Sanyang ini sampai Taman Harapan itu memang iya gudangnya tuh VOC. Cuma yang di Taman Harapan itu masih ada. Dulu masih ada rumah Belanda. Kubur Belanda. Gedung Belanda pun masih ada situ, gudangnya juga. Itulah peninggalannya dari VOC. Kalau di Kampung Sanyang ini saya belum pernah menemukan yang namanya tuh istilahnya rumah atau makam. Tapi kalau di atas Taman Harapan memang ada makam. Tapi sekarang udah jadi mall. Ini lagi pembangunan tuh, lagi dibangun lagi, nggak tahu tuh buat apartemen apaan tuh lagi tuh. Gitu kan. Jadi rumah Belanda itu udah hancur juga. Udah dihancurin. Makam pun ada di situ, berapa makam Belanda. Iya, mungkin kagak ini, tapi gedung peninggalan itu masih ada, ditempatin masyarakat sekarang masih ada. Ternyata di sini tongkrongan orang Belanda juga ya, Bang ya. Ya, karena dulu kan ada suatu kantor lah mungkin di sini ya. Iya, karena di sini gudang perbekalan. Gak heran kalau misalnya mungkin ya, ada orang Belanda, makanya tadi saya bilang itu kan Jin Herman itu yang pakai kuda. Jin Herman itu mungkin orang Belanda kali, Bang. Demikian. Namanya Herman, Mr. Herman. Karena dulu sini memang budayanya itu logistiknya Belanda. Logistiknya Belanda. Ya. Zaman VOC itu ya. Zaman dulunya begitu. Nah, ada juga orang menemukan macam kunti-kunti atau segala macam ya di sini banyak. Ya kan? Apalagi ini kampung ini ya
kelilingin sama kali ya, Sungai Ciliwung namanya. Sungai Ciliwung. Jadi Ya kan? dia Sungai Ciliwung itu berputar begini ya Bang ya, begini ya. Jadi bentuknya kan udah kayak model kayak Tanjung. Kayak Tanjung. Kayak Tanjung, makanya kan, ya kan. Nah di situ banyak sekali tuh misteri-misteri. Ya karena kalau dibilang ya kedung lah. Kedung, ya. Banyak kedung. Di masing-masing tempat tuh banyak kedung. Kedung, betul. Kalau Ciliwung itu seperti itu, tapi penguasanya beda-beda Bang ya. Kedung satu penguasanya ini, kedung dua penguasanya ini. Dan di sini suka banyak orang yang pada narik dong Bang. Maaf ya, uka-uka dikit ya, narik barang apa di sini. Iya. Sering Bang. Di sini penarikan hanya ada di atas. Oh, ya kan? Di makam atas. Ya kan, yang dibilang tuh Ki Sanyang atau Nyi Sanyang. Ya kan? Ki Sanyang atau Nyi Sanyang itu suami istri apa satu orang Bang? Suami istri. Suami. Oh. Gitu kan. Ada Ki Sanyang dan Nyi Sanyang. Karena ada kuburannya ada dua. Ada dua. Dan ini nanti kita eksplor ya kuburannya ya. Karena itu merupakan ya salah satu kalau dari sesepuh-sesepuh yang dulu bercerita, mereka itu dari Prabu Siliwangi. Keturunan apa memang anak buah apa emang garis keturunan? Keturunan dari sana. Ya kan? Ada juga orang pernah melihat, ya dia mungkin juga orang paranormal juga mungkin, ya kan? Menemukan orang tersebut, beliau itu berjubah putih kayak Prabu kiai gimana gitu kan. Rambut putih, jenggot katanya dada, bening, suci, bersih, ya kan. Nah itulah sebagai kisahnya. Iya. Dan juga di sini ini terdapat tank yang isinya dalamnya ada emasnya gitu. Benar itu Bang? Itu cerita orang-orang dulu begitu. Oh, cerita orang-orang dulu. Nah, jadi cerita orang pintar demikian, ya kan? Ada tank isinya emas, ya kan? Dalam kedung itu. Dalam kedung, dalam air. Kedung, ya kan? Ada istana. Oh, istana. Ada istana Denemit. Ada istana Denemit. Iya, pokoknya istananya orang-orang Denemit lah, orang-orang halus ya. Orang-orang halus. Nah, ada di RT 4 lokasinya. Oh, di RT 4. Iya, lokasinya di RT 4. Kalau ditarik benang itu di bawah apa tuh? Apartemen apa tuh yang di Kalibata itu? Apartemen Kalibata, iya itu. Gitu. Oh, gila, ngeri. Tapi ada yang pernah coba untuk narik tank itu, Bang? Kita orang-orang paranormal pernah ada? Mereka kagak kuat. Oh, gitu kan? Mereka kagak sanggup lah. Ada persyaratan tertentu. Ada persyaratan tertentu, ya kan? Mungkin entah gimana ya. Jadi mereka hanya menyampaikan demikian aja. Bahwa kampung ini, enggak, di pusatnya ada keris, di atas berputar. Oh, di atas ini? Iya, pokoknya di atas kampung ini itu keris berputar, ya kan. Kampung ini juga dikelilingin oleh ular yang besar, ujungnya tuh kepalanya di mana, ujungnya di mana nggak ketahuan, pokoknya diputarin. Gitu. Berarti daerah Tanjung Sanyang ini daerah tua, dalam arti kata karena di sini masih zaman VOC dan ada gudang VOC dulu sempat di sini, dan makanya warga sini pun udah pada paham deh, mungkin yang seumuran sama Bang Jalu ini nih udah seumuran gitu loh. Memang kalau yang abang tahu kalau di sini ini
di apa Kedaungnya ini pernah ada kejadian kelerep-kelerep nggak orang sini asli bang? Kalau orang asli sini pernah ada seorang anaknya Bang Napi, Oh, ya kan. Nah, kan kita semua nih di sini nih mayoritas nih keluarga nih, oh saudara semua. saudara hampir semua. Kalau diurut-urutin tuh saudara, ini saudara sama ini saudara sama ini gitu. Nyambung deh tuh ya, Nyambung, ada ya kan? garisnya. Sampai ke seberang sana tuh Kalibata nih, ya kan. Oh ini sebenarnya Kalibata. Kalibata, seberang apa Ben, Kalibata? bin. Ya itu, ini kan BPK. BPK. Nah, bin tuh kan tuh Latowornya kan ada tuh. Bin. Oh di sini. Oh. Ya kan? Ya kan, pas nyebrangnya itu kan kelihatan tuh mall. Mall Kalibata. Kalibata. Gitu. Nah mungkin para lanang lining atau netizen udah bisa menggambarkan dong letak dari daerah Tanjung Sanyang ini. Jadi di seberangnya Mall Kalibata, di belakangnya bin ya berarti sini Iya. ya. Apa kantor bin? Iya. Yang pas underpass tuh kan ada Underpass ya. underpass kan tuh ada kantor ABRI kan tuh bin kan. Bin. Nah, itu kan belakangnya tuh BPK, ya kan. Nah, ya udah. Kalau kita nih kali kering kita tinggal lompat doang. Tuh, nyebrang sini deh. Nyebrang udah tinggal Kalibata, Jakarta Selatan. Ini belakang rumah ini kalinya, Bang. Bener. Oh, percis banget belakang rumah ini. Pas belakang rumah. Yang ketenggelam itu gimana, Bang? Yang tenggelam itu ya entah gimana, ya kan. Taunya dia meninggal. Oh, meninggal, diambil. Gitu kan. Ada juga orang Kayu Manis, ya kan. Ini kalau yang orang sini meninggal itu posisinya di belakang sini nih, di RT 7, ya kan, dekat rumah saudaranya Datuk ya. Nah itu dia. Di situ dulu anak-anak sering buka base camp di situ di bawah. Oh, tongkrongan. Lalu dulu tongkrongan kita di kali itu ada tongkrongan, kita punya remaja ya, pencinta lah gitu kan, pencinta alam gitu ya. Nyari tempat yang adem. Ada pohon dukunya kan enak tuh. Oh, ada pohon duku. Ada pohon rambutan. Ya kan? Kalau siang adem, Bang. Nangka cepedang. Ya, ada kuini. Banyak buah-buahan di situ, Bang. Banyak. Gitu. Mau rambutan. Ada tuh mau salaknya di situ. Salaknya ini asalnya dari condet. Iya. Aku bawa arus. Iya. Salaknya sama sama condet. Salak. Iya. Cuma salaknya katanya ada yang condet. Jadi ada dua nih. Emang alat condet juga, Bang ya. Emang bawaannya dari bawaan. Bawa ke banjir bibit-bibitnya kan. Akhirnya di sini makanya ada salak condet, ada duku condet. Ini belakang ini pohon duku ada 3 biji nih. Ada masih ada. Terus sama juga duku condet sebetulnya. Iya. Emang dekat sih sama condet nih. Tapi di condet itu nggak ada markas Belanda di situ tapi Bang ya dulu ya. Agak ada. Dan waktu kalau yang tenggelam itu kalau di daerah sini ada kuncennya nggak Bang buat nolongin orang tenggelam, Bang? Ada. Oh ada. Ada dulu gago. Gago itu siapa, Bang? Ada orang menggagu dia, ya kan. Jadi kalau setiap ada orang meninggal, kadang-kadang minta tolong mesti gagu. Tenggelam. Manggil gagu. Manggil gagu itu, karena memang dia nggak bisa bicara ya, jadi panggil gagu. Ada juga Haji Jenny, tuh karismanya cakep banget tuh. Turun ke gedung, nggak bawa matromaknya kagak mati. Nyilum ke bawah air. Gila. Aneh kan? Matromak nih. Dia nyelam ke dalam tuh Kali Ciliwung. Turun dalam Ciliwung ke gedung. Oh, gedung itu kan nggak ketahuan dalamnya seberapa. Iya, istana. Ya kan? Turun. Naik lagi. Nyala. Masih. Hebat. Itu almarhum Haji Jenny. Oh, caranya dia seperti itu, cara untuk menemukan korban yang tenggelam. Iya. Kalau yang tadi yang gagu ini caranya seperti apa? Apa dia nepok air kan biasa kan gitu kan? Apa dia berbicara dengan buaya yang ada di belakang? Merinding nih ngomongin ini. Ya, dia begitu, karena dulu memang beritanya begitu, ya kan?
dia membaca, namanya orang gagu kan ya kan, mungkin dia punya baca-bacaan, ya nggak, ditepok air, ya nggak, ada buaya putih keluar, ya nggak, nanti diikutin itu tuh buaya putihnya di mana tuh, yang hanyutnya. Oh diikutin, oh berarti ketemunya bukan di belakangin dong, bisa ke Manggarai, bisa ke Tebet gitu. Ya khususnya mungkin kalau daerah sini ya, mungkin lokasi sini ya ketemu juga di sini. Oh ke sini juga ketemunya. Gitu. Kalau misal baru belum lama lah. Ya belum lama deh tenggelamnya deh ya, masih ketemu ya. Karena selisih tempat tuh, karena di sini banyak kedung, nggak mungkin jauh. Macam Pak Napi yang meninggal sini nggak jauh, hanya mungkin jarak dari sini ya mungkin ya 5 meter atau 10 meter deh. Nah, 10 meter itu udah ketemu. Begitu juga ada orang Kayu Manis meninggal di tempat lagi mau main bola, katanya anak-anak kok jalan enak benar pada nyebrang nih main bola. Ya, dia karena tinggi merasa mungkin gampang ngelayunin, nyebrang ke kali gitu kan, tapi bles hilang. Astagfirullahaladzim, ya kan, itu adanya di tempat. Itu pun posisinya nggak jauh dari tempat dia sama ke makam yang jenazah itu, nah akhirnya ditemukan. Oh berarti di sini suka ada pusaran dong bang? Pusaran banyak. Setiap gedung itu pusaran. Gedung itu sebetulnya nama pusaran apa nama kerajaan sih bang? Apa gedung nama itu memang tempat, tempatnya doang kan? Tempat, tapi akhirnya jadi pusaran. Akhirnya jadi pusaran. Kalau kali-kali yang lain yang saya tahu, ya kan, airnya atau arusnya itu biasa. Arusnya biasa, jalan. Beriak lah mereka, beriak. Jalan kan. Kalau Ciliwung lain, dia model kayak bor, karena banyak kedung. Oh ke bawah ada ngebor. Jadi arusnya itu kayak air pusaran. Gitu. Nah itu ngeri tuh. Ya kan, makanya kalau di sini banyak rumahnya pinggir kali pada longsor karena kan terbawa kerus. Karena airnya bergerak terus. Gerak. Di sini aja ya kan, seputar dari misalnya dari belakang kita nih, ya kan, 25 meter dari belakang kita sampai 25 meter ke depan kita nih sekarang kan, itu kedung aja bisa ada 7 kedung. 7 kedung. Oh, banyak. Ya kan? Jadi air itu berputar. Iya. Sampai pernah saya waktu itu lagi mantekin bambu di kali buat nahan tanah aja nyampe erosi ya. Saya pikir penunggu. Penunggu apa nih? Penunggu kali. Oh, bentuknya kayak apa bang? Jadi air kayak ombak gitu tuh, kayak mau tsunami. Ngantem ke badan saya begini. Allahu Akbar. Ya kan, saya pikir gitu kan. Totonya tuh apa? Pohonan besar tuh besar, utuh gitu ya. Maksudnya tinggal cabang-cabangnya aja gitu kan. Nggak ada ini ya, maksudnya ranting, tapi nggak ada daunnya. Daunnya? Itu berputar begini. Astagfirullah. Itu ngantem saya. Untungnya saya bulu kabur. Ada ponduku yang nyamber tuh ekornya tuh ponduku. Kalau nggak ada ponduku mungkin saya yang kesamber. Oh, astagfirullahaladzim. Udah gede, berputar udah kayak model. Nah itu ngeri tuh. Nah ya, ini posisi di belakang. Astagfirullahaladzim. Karena rumah saya ini, ya kan, nggak jauh deh. Rumah saya situ. Ini kan rumah di sini ya. Dekat kan? Iya dah, dekat situ ke sini. Itu yang dinamakan lembu kali bang ya? Ya orang-orang sini memang nyebutnya lembu. Lembu ya? Lembu. Ada yang tiker yang dibilang tiker yang ngegulu, tiker jalan. Banyak. Itu kalau di Ciliwung udah sering terjadi tuh kayak begitu tuh bang tuh. Makanya orang nggak berani kalau ngeliat tiker ngambil. Padahal tiker itu bagus. Iya, mungkin sebagai saking bagusnya pengen kita ambil, ternyata kita ngegulung. Dan itu benar. Ya kan? Banyak korban juga. Banyak korban. Ada juga di gedung sebelah sana. Itu ikan mas. Ikan mas? Ikan mas. Gede. Hah? Gede ya, apa? Sedang lah. Ya kan? Yang coba-coba diambil. Oh. Dari gedung sana dulu. Sebelah sono. Nah,
ya kan. Tuh gedungnya Nyak Nin, dipanggil tuh Pangkalan Nyak Nin. Pangkalan Nyak Nin, karena di situ ada Dulu tuh tempat orang pada nyuci wadas. Oh, tempat orang pada nyuci. Ya kan, kalau sini Pangkalan Nyak One. Nyak One. Nyak One. Ya. Oh, Nyak One. Ente diusap gini kalau di ngurut tuh, enggak, ente bisa kelojotan. Astagfirullahaladzim. Itu baru diusap doang gini nih. Dielus ya. Dielus doang. Aduh. Sama almarhumnya. Itu kelojotan sakit-sakit dong, Bang. Oh, gila. Ngeri. Dia juga salah satunya punya buaya putih. Oh, punya buaya putih. Oh. Orangnya cantik, bersih. Nah, kebayang nih mukanya. Ya, karena saya beli rumah aminya. Oh, Nyak. Karena ini ke sono Nyak Oni punya. Ini kemari, ini masih saudaranya Oni juga nih. Oh, Nyak Oni. Ya. Saudara pada nih. Iya sih yang tadi abang bilang sono sendiri satu kampung masih satu saudara. Kampung, ini kalau diurut-urutin ini saudara sini, makanya masih saudara lah. Masih saudara. Oh, ngeri juga nih kalau yang begini ini menarik nih katanya. Benar, emang di Tanjung Sanyang ini sumpah daerah saya sendiri di Kampung Rambutan itu nggak tahu Bang kalau di belakang Rumah Sakit Budi Asi itu namanya Tanjung Sanyang. Cuman terkenal memang Jalan Budi ya Bang ya. Orang taunya itu Budi aja. Budi ya, Jalan Budi. Pak Budi kan dibilang ada dulu sini peninggalan VOC juga kan. Zaman itu kan ada pabrik kayu. Pabrik kayu zamannya VOC. Itu kan pabrik kayu lah di situ. Apa ada di dulu ada nama-nama Budi di sini Bang? Enggak Bang ya? Hah? Budi gitu, Budi ya, Asi itu. Ya kurang tahu juga, kalau tahu orang bilangnya ini Budi. Oh. Karena Taman Harapan. Taman Harapan. Masuk ke dalam namanya Tanjung Sanyang. Tanjung Sanyang di dalam. Di dalam Gang Budi namanya Tanjung Sanyang. Beda nih Bang ya antara Budi sama Tanjung Sanyang ya. Batasnya itu pabrik es. Pabrik es. Dulu ada pabrik es di sini, sekarang udah tutup. Dulu CPS Budi dibilang. Mungkin dikenal jadi Gang Budi kali, karena adanya pabrik es tersebut atau gimana ya. Oh bisa jadi. Nah, situ Budi. Gitu. Dan dengar-dengar di sini tuh Pak SBY pernah kena arus ya Bang? Bang ya. Iya. Oh. Itu ceritanya kayak gimana tuh Bang? Presiden kita nih hampir mau tenggelam loh di belakang loh, dia berputar loh, gimana tuh Bang? Dia lagi ngapain tuh Bang SBY? Waktu itu katanya lagi mau melihat orang evakuasi banjir. Waktu itu Pak SBY masih menjabat ya sebagai Pak Presiden. Presiden dia. Nah kebetulan pas di belakang rumah ini. Di belakang rumah ini Bang? Ya, pas di belakang kedung. Dia nggak tahu kalau itu kedung kali kan. Jadi semua tuh perahunya, bootnya itu nggak bisa bergerak, muter aja. Oh, kan biasanya kan ada pas pampres juga segala macam tuh. Ya itu. Perahu-perahu pas pampres tuh muter juga semuanya. Muter semua. Kan ada pas pampres, ada menteri yang ikut Pak SBY waktu itu. Itu saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat. Sampai saya foto, itu saya nggak dapat namanya tuh foto Pak Presiden SBY. Fotonya nggak ada yang jadi. Nggak ada yang jadi. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Abang lihat sendiri tuh perahunya Pak SBY muter begitu aja tuh. Saya lihat tuh perahunya muter, Pak SBY-nya dievakuasi naik ke atas, diselamatkan sama menteri-menteri segala macam. Saya foto, nggak ada yang jadi. Gila, Pak SBY aja hampir meninggal di sini. Nah itulah Pak SBY waktu itu lagi jadi presiden. Nah ini baru, enggak, orang baru pada tahu lagi tuh. Wah, rupanya ada kampung ya di sini namanya Kampung Tanjung Sanyang. Saya baru tahu, banyak orang baru tahu. Oh, jadi orang pada baru tahu? Baru tahu lagi banyak bahwa ada Kampung Tanjung Sanyang. Orang tahunya Tanjung Lengkong doang. Tanjung Lengkong. Kalau terima banjir tuh hanya Tanjung Lengkong doang yang diterima. Oh, bantuan banjir doang ya. Iya benar. Bantuan banjir ke Tanjung Sanyang kagak nyampe. Kagak nyampe ya. Orang tahunya, orang pikir Tanjung Sanyang banjir loh. Tanjung Sanyang mana? Akhirnya ya nggak tahu juga, orang tahunya Tanjung Lengkong juga kan kebanjiran juga. Tapi di sini pernah banjir juga Bang? Nyampe kali lantai 2. Di sini? Kalau di sini kagak banjir. Yang namanya RT 7 itu tinggi. Jarak ke kali sekitar waktu zaman dulu ya, saya masih kecil,
enggak, itu jarak ke bibir kali ke rumah itu jarak 20 meter. Oh jauh. Tanah Jauh. tinggi, tebing. Tebing. Namanya RT 7 nggak ada namanya kebanjiran. Tapi yang namanya RT 4, RT 5, RT 8, RT 2, ya kan? Itu pasti kebanjiran. Oh. Karena posisi tanahnya dia Rumahnya Bonik ya, rumah Bonik tuh. Rumah Bonik, nah ya. Bang Bonik tuh. Iya, ya Bonik kan? ya. Nah, itu kebanjiran tuh. Dia ada di RT 8. Oh, 8, 2, 4, 5. Ya kan? Kalau udah nyampe ke nyampe ke lantai 2, ya kan? Itu lantai 2 bisa nyampe tuh setinggi paha. Di lantai 2 itu? Di lantai 2 tuh nyampe setinggi paha. Oh tinggi Bang itu mah. Kadang ada juga yang lantai 2 cuma nyampe kelihatan hubungannya doang. Hubungannya, astagfirullahaladzim. Tinggi bro, asli. Itu banjir, ya kan? Alhamdulillah kalau di RT 7 ini nggak banjir, cuman erosi. Udah berapa kali erosi? Oh erosi. Erosi. Udah berapa rumah nih di sini nih? Ada sekarang tinggal di tengah-tengah kali. Ada tinggal kali? Ada Bang? Ada. Oh. Maksudnya rumahnya doang, udah nggak ditempatin. Oh, ada rumah doang ya. Rumah ada sekarang di tengah kali. 1, 2, 3. 3 rumah. Masih ada sekarang? Masih ada? Ya. Oh. Di sebelah ini kan rumah nih. Oh. Pak Domik nih. Tapi ada rumah di pinggir tengah kali? Di bawahnya itu ada rumah. Karena tanahnya rongsor. Itu kejadian tahun berapa ya? Saya kurang lupa juga. Cuman yang saya tahu tuh kejadian waktu itu malam Jumat. Hujan besar. Air datang. Saya pikir tuh sampah dari ujung ke ujung. Ya kan? Taunya tuh rumah rubuh. Satu rumah rubuh dari sini ya buat turun. Tolong orangnya tuh. Orangnya masih ada di dalam. Orangnya tolong selamatkan. Astagfirullahaladzim. Yang satu terdampar di Ngadegan nih. Ngadegan. Pohon pisang. Oh, yang ada. satu lagi diselamatin ya di belakang rumah ini dibawa kemari. Oh. Itu pun sempat masuk. Geger lagi tuh Tanjung Sanyang. Iya. Ada rumah di tengah rongsor. kali. Enggak. Nganyut. Orangnya. Akhirnya dicari, bisa diselamatin. Yang satu lagi dicari-cari, selamat juga. Selamat juga, untung alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sih yang menarik sih ya, menurut saya sih yang SBY ini ya, presiden loh. Presiden hampir celaka ya, meninggal hampir ya Bang. Itu kalau nggak mungkin dia nggak sigap atau apa, tenggelam tuh Bang perahunya SBY. Bisa ya, jadi. Bisa jadi ya. Karena posisi waktu itu air ya lagi cukup besar juga sih. Oh. Gitu kan, air lagi cukup besar juga dan kebetulan lokasi air perahu itu kagak bisa bergerak ya, muter terus. Jangan satunya harus evakuasi. Evakuasi. Jadi beliau nggak naik ke perahu lagi, langsung naik ke darat tuh ya? Dievakuasi langsung naik ke darat di rumah ini. Bapak di rumah ini? Bapak Willy namanya ini ya. Bapak Willy ya orangnya. Gitu. Oh SBY pernah main ke sini loh. Hebat tuh rumahnya datengin Pak Presiden loh. 2 periode loh. Kebetulan juga lah karena waktu itu banjir. Ada hiburan wali menghibur warga di bawah. Oh band wali. Jadi warga tuh karena memang fokus ke wali, kagak tahu bahwa ada presiden yang nganyut nih di sini. Evakuasi. Iya. Kalau tahu mungkin ya berbondong-bondong orang kemari. Iya, berarti PSBY lo jalan ini dong ini. Lewat sini. Lo jalan ini. Sini. Keluar lagi ke depan. Karena jalan ini kan bentuknya memang nggak ada tembusan. Iya sih, Tanjung kan. Tanjung nggak ada tembusan, satu pintu di sini. Hanya satu pintu. Betul. Jadi terus lagi ke Kang Budi jalan di jalan kaki tuh PSBY itu. Ternyata ada cerita juga nih. Cerita kenang-kenangan ada Pak Presiden pernah nyangkrang di Tanjung Sanyang. Nyangkrang. Iya. Wah, berarti Tanjung Sanyang ini termasuk daerah yang misterius juga ya Bang ya. Misteri sini bener sumpah. Yang dikeker itu kosong kok, tanah apa ya? Kali sih Bang kok dikeker gitu, tanah doang kosong gitu Bang ya. Kosong. Ya kan. Jadi mereka kayak ngeliat tuh ruangan hampa aja mungkin. Iya, tanah hampa belantara begitu. Brong.
Oh. Ya kan? Kalau kita ngeker begini nggak tuh, ya kan? Ngeker tuh, ketemu titik kan? Kita nih di sini ketemu, ya kan? Nah kalau ini kosong, nggak ada penghalang jarum, nggak ada penghalang ini, los. Oh, steril. Ya kan? Karena di situ memang ada makamnya Ki Sanyang. Ki Sanyang. Menarik. Kalau di Kedaung ini kan yang tadi abang bilang ini, itu emang penguasanya ular bang, yang ular gede itu bukan? Nah. Dan pernah nggak ke masyarakat bang? Enggak ya? Kalau untuk ular itu enggak ya, cuma karena mungkin banyak orang yang hanya suka ngelihat aja. Melihat gede itu ular ya bang ya. Hanya suka melihat aja. Itu juga orang-orang yang tertentu ya. Bukan orang-orang semacam ya kita inilah kasar ya, yang ngelihat gitu. Orang-orang pilihan lah ya. Orang yang diizinin ya akan ngelihat. Melihat ya. Gitu. Karena emang kampung ini dikelilingin kali, ya untuk ular sih banyak ular. Banyak. Ular ya kan? sama air mah deket kan, ular sama air. Nyampe ada pernah berapa kali ditemukan di daerah kita ini, ada laki perempuannya juga sampai itu dalam perutnya masih banyak telurnya, itu ularnya sampai panjang 6 meter, tinggi sepaha. Ular sanca. Ular sanca. Iya, itu di depan situ. Gak jauh dari sini tuh lokasinya ditemukan. Gitu. Waduh. Kalau mau masalah ular sih di sini pasti banyak ular. Banyak ya ular ya bang ya. Ada ular. Serem, benar. Sumpah. Tapi kalau untuk masalah orang yang melihat itu ya orang yang tertentu. Di sini banyak sih bang yang tadi dibilang ada Jin Herman, terus ada Kedaung Wadah Pusaran, dan memang di sini juga ada keris yang muter di atas. Dan tadi juga si Boni cerita ada tampah emas di sini ya bang ya, tampah emas, dan adanya di bawah Kedaung itu ditarik sama apa? orang pintar, paranormal atau yang uka-uka ya kan. Iya betul. Kagak sampai ketarik dan semua minta tumbal rata-rata. Gila di sini sumpah. Saya baru tahu kalau di sini. Ya deh, terima kasih nih Bang Jalu. Ya, makasih juga Bang Bogel. Ya, pertemuan ini semoga bisa bermanfaat. Amin. Ya kan? Nah, bisa juga menjadi suatu pelajaran lah bagi kita semua, dan kita ambil manfaatnya yang ada. Amin bang. Tuh, itulah kisah dari daerah Tanjung Sanyang RW 8. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.